Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Bincang-bincang kali ini sedikit banyaknya melengkapi bincang-bincang kita di beberapa video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita telah membahas tentang klausul 4 persyaratan general, kemudian klausul 5 persyaratan struktural, dan persyaratan sumber daya, khususnya persyaratan tentang personil. Namun sebelum kita lanjut, bahwa Bapak Ibu sekalian, di ISO secara umum, termasuk ISO 17025, ada beberapa istilah yang sering kita gunakan. Sebagai contoh adalah everything is quality, semuanya berbasis mutu. Everything is competent, berbasis kompetensi. Everything is traceability, semuanya bisa dibuktikan secara visual. Everything is consensus, berdasarkan konsensus, atau kadang-kadang juga everything is regulation, sesuai dengan regulasi. Nah, istilah-istilah ini rutin kita gunakan di laboratorium berkaitan dengan implementasi ISO 17025. Istilah yang lain adalah continuous improvement, record all you did, kemudian write what you do, dan do what you write. Tidak berurutan nggak masalah, tetapi hal-hal ini bagus jika dipahami oleh teman-teman di laboratorium. Tetapi kita mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam persiapan akreditasi laboratorium untuk mendapatkan pengakuan kompetensi berdasarkan ISO 17025 tahun 2017, kita mengingat kembali bahwa semuanya merujuk kepada konsensus ISO 17025, merujuk kepada kebijakan KAN tentang persyaratan akreditasi laboratorium pengujian dan kalibrasi, merujuk kepada regulasi terkait jika ada, kemudian kita menyusun dokumennya, kemudian kita implementasi dan kita membuatkan laporannya. Implementasi cukup banyak, sudah kami sampaikan atau kami singgung di video-video sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan atau bincang-bincang kali ini, sedikit kita melengkapi persyaratan sumber daya. Sebagaimana diketahui bahwa di klausul 6, yaitu tentang persyaratan sumber daya, ada 6.1 sampai 6.5. 6.1 itu tentang umum atau general, 6.2 tentang personil, 6.3 tentang fasilitas laboratorium dan kondisi lingkungan, 6.4 tentang peralatan, 6.5 tentang ketertelusuran meteorologi, dan 6.6 tentang penyediaan jasa-jasa eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, semuanya ini harus mampu kita buktikan kompetensinya melalui formula DIR, documentation, implementation, dan recording. Nah, yang terakhir kita bahas kemarin itu tentang klausul 6.2 kompetensi personil. Nah, kali ini coba kita diskusikan sedikit tentang klausul 6.3, yaitu fasilitas laboratorium dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tetap tempat kita bekerja, ada kata kunci yang perlu kita perhatikan, bahwa lingkungan tempat kita bekerja harus sesuai. Nah, sesuai untuk kegiatan di laboratorium. Nah, persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan kondisi ini harus kita dokumentasikan. Berarti kita perlu membuat dokumen kebijakan tentang klausul 6.3, kita perlu membuat dokumen prosedur tentang pengelolaan fasilitas laboratorium dan lingkungan. Kemudian kita perlu mengimplementasikan
kemudian kita perlu merekam kegiatan kita dalam suatu formulir. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita perhatikan di klausul 6.3 ini, yaitu kondisi ruangan tempat kita bekerja. Nah, secara umum untuk laboratorium mikrobiologi atau laboratorium kimia, termasuk laboratorium lingkungan, kondisi laboratorium tempat kita bekerja bebas kontaminasi. Kemudian untuk khusus laboratorium bidang mikrobiologi, steril. Baik steril secara keseluruhan, termasuk di dalamnya jika diperlukan steril LAF-nya, ruang laminar air flow. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita kontrol? Selain tadi kontaminasi, sterilitas, yang perlu kita kontrol adalah kondisi temperatur dan humidity atau RH, relative humidity. Ada tambahan yang lain Bapak Ibu sekalian, bahwa kondisi lingkungan perlu kita pertimbangkan aspek-aspek kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan perlu karena Bapak Ibu sekalian, khusus di laboratorium yang bekerja dengan besaran mikro, satuan miligram per liter, atau satuan mikrogram per liter, atau satuan nanogram per liter, diperlukan kenyamanan dalam bekerja. Karena besaran yang Bapak Ibu ukur adalah besaran yang sangat mikro, sangat kecil, sehingga jika ada gangguan, maka akan berpengaruh secara psikologis. Karena itu, kenyamanan di laboratorium perlu kita pertimbangkan, termasuk aspek-aspek safety-nya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, khusus untuk pengukuran temperatur dan RH, relative humidity, ada beberapa pendapat. Antara lain mengatakan laboratorium wajib mengukur RH dan T jika metode pengujiannya mempersyaratkan. Tetapi secara umum Bapak Ibu sekalian, ruangan yang perlu kita kontrol temperatur dan relative humidity-nya adalah ruangan atau bidang pengujian yang berbasis mikrobiologi, kemudian ruang kalibrasi, dan ada juga mengatakan jika itu diperlukan bidang pengujian kimia yang berkaitan dengan tempat penyimpanan alat-alat instrumen. Karena bagian daripada perawatan alat-alat instrumen, kita perlu membuat atau kita perlu mengontrol RH, relative humidity, dan temperaturnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyusun kebijakan tentang pengelolaan kondisi lingkungan pengujian, kita menyusun prosedurnya, bagaimana cara mengontrolnya, kita menyiapkan formulir-formulir. Formulir apa yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama adalah formulir untuk pemantauan RH dan T. Formulir untuk mengontrol termasuk di dalamnya jika diperlukan ada formulir untuk mengontrol persyaratan-persyaratan tambahan. Misalnya formulir untuk mengontrol kualitas aquades, formulir untuk mengontrol kualitas daya hantar listrik dari aquades itu sendiri, kemudian formulir untuk mengontrol sterilitas ruangan. Untuk mengontrol sterilitas ruangan ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan jika ruangan itu sudah steril, maka jika di dalamnya terdapat LAF atau laminar airflow, maka dianggap automatically sudah ikut steril. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa di samping kita perlu mengontrol sterilitas ruangan, maka sterilitas LAF juga perlu kita kontrol. Ini tergantung daripada si penilai yang bersangkutan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, masih berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tempat kita bekerja, ada
ada hasil riset di Eropa, khususnya di Belanda, itu mereka mengatakan demikian, bahwa jika kita bekerja di ruangan yang relatif nyaman dan aman, maka mampu untuk meminimalkan terjadinya human error. Karena itu manajemen di laboratorium perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek kenyamanan di dalam kita bekerja di laboratorium, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang bekerja di laboratorium yang hasil pekerjaannya berukuran mikro, perlu mempertimbangkan aspek-aspek kenyamanan. Kemudian masih di dalam lingkungan di lingkungan laboratorium, jika laboratorium Bapak Ibu termasuk laboratorium lingkungan, maka perlu membuat beberapa peralatan tambahan yang berkaitan dengan penerapan SMK3, Sistem Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya safety shower, APAR, kemudian ruang asam, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita singkat tentang klausul 6.3. Insya Allah kita akan lanjut berikutnya, klausul 6.4 tentang peralatan, klausul 6.5 tentang ketertelusuran metodologi, dan klausul 6.6 tentang jasa-jasa dari pihak eksternal. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam diskusi kita tentang ISO 17025, kita lebih banyak menekankan aspek-aspek implementasi. Dan jika Bapak Ibu sekalian ingin memahami lebih detail, lebih lengkap, nah silakan membaca dokumen ISO-nya atau SNI ISO IEC 17025 tahun 2017. Itu lebih terinci. Nah, di ruangan ini atau di diskusi kita ini, kami tidak bermaksud untuk memberikan penjelasan secara rinci. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang kita masih merupakan awal tahun. Kami berdoa untuk Anda semua, mudah-mudahan sukses di dalam mengelola laboratorium, sukses di dalam melayani pelanggan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.